Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan program sebelumnya. Di sini saya akan membuat program database pencarian dan pemanggilan data. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita membuka program sebelumnya yang pernah kita buat. Kemudian file, lalu open. Kita cari foldernya, kita open saja. Nah, nanti akan muncul program seperti ini yang sebelumnya kita buat. Setelah itu, di sini kita menambahkan form, kita ke file, new form. Nah, di form 2 ini, di sini kita akan menambahkan toolbox 2, radio box 2, edit button. Pertama kita mengambil group box, lalu kita panjangkan yang group box 2 nya, dan di group box 1 kita membutuhkan radio button maksudnya. Kita klik 2 dan edit 1. Selanjutnya di group box 2 kita membutuhkan yang namanya data dp grid. Kita ke data control, dp grid dari sini. Setelah seperti ini kita membutuhkan tabel dan data sort. Kita ke CDE, lalu tabel. Selanjutnya kita membutuhkan data akses. Kita ke data akses, ke data sort dari sini. Dan di sini kita membutuhkan button 2. Kita ke standar, lalu klik button dari sini. Setelah itu di group box 1 kita ganti namanya menjadi kriteria pencarian berdasarkan. Selanjutnya di group box 2 kita ganti namanya menjadi display hasil pencarian. Selanjutnya di button 1 kita ubah namanya menjadi cari, dan di button 2 menjadi selesai. Selanjutnya di edit kita kosongkan saja. Lanjut kita ke form 1 dengan cara shift F12. Form 1 kita oke. Nah, di sini kita cukup menambahkan button lagi satu di sini. Kita ganti namanya menjadi cari. Selanjutnya kita ke button cari yang ini untuk mengisikan menggabungkan form 1 dan form 2. Nah, bebas mau ke button berapa, karena di sini saya sudah mempunyai scriptnya, kita salinkan saja. Nah, kita
kita scrollkan ke atas di bagian sini, kita ketikkan scriptnya untuk penghubungan form 1 dan form 2. Kita salinkan saja scriptnya, lalu kita tampilkan saja di sini. Nah, Ucari ini nanti untuk menyimpan penyimpanan form 2 dengan nama Ucari. Selanjutnya ke button cari, form 1-nya, form 1-nya. Di button cari ini kita klik 2 kali, lalu kita tuliskan scriptnya yang ini, kita tempelkan sini. Ini fungsinya untuk mencari form 1 ke form 2. Selanjutnya kita ke button form 2 dengan cara shift F12, kita oke. Nah, di sini di button cari ini kita klik 2 kali, lalu isikan scriptnya yang ini, kita kopikan saja. Selanjutnya ke button selesai, kita klik 2 kali, lalu kita salinkan saja scriptnya, lalu kita hubungkan yang tabel ini ke form 1. Kita ke database name DB Academy dan di tabel name mahasiswa. Selanjutnya kita berikan dan datasetnya juga, debitnya juga, dan di radio button kita ganti namanya menjadi ini, radio button 2 menjadi nama. Selanjutnya di form 1 dan form 2 kita aktifkan tabelnya dengan cara shift F12. Kita ke form 1, kita aktifkan dulu, sudah ya. Selanjutnya kita simpan form 2 nya dengan nama Ucari, simpan. Selanjutnya kita membuat index name dengan nama mahasiswa. Kita buka database-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita ke menu file, lalu open tabel.
Jika sudah muncul tampilan seperti ini, sebelumnya kita memfalsekan dulu tabelnya. Kita ke sini, form 2, lalu falsekan aktifnya, lalu dan form 1 juga. Setelah itu kita kembali ke database-nya, lalu kita ke bagian sini, restruktur, kita klik. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk menambahkan index name-nya, kita ke tombol plus, lalu nama, yang akan kita tambahkan nama untuk menjadi primary key-nya. Kita tanda panah. Nah, di sini index name-nya kita ketikkan nama MHF, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul di secondary index name-nya muncul menjadi nama MHF, lalu kita save. Setelah itu di tabelnya kita terukan lagi, di form 2 juga kita tabelnya terukan lagi. Setelah itu kita run. Di sini ada yang error. Kita coba run kembali. Kita cek dulu apakah ada yang error. Ada satu. Kita cek lagi. Coba kita cek kembali apakah ada yang error. Masih ada yang error. Form 2 show modal, button klik. Coba kita ke form 2 nya. Coba kita cek. Ini kurang titik koma. Coba kita cek kembali. Tidak ada yang error, lalu kita oke. Lalu coba kita run. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik tombol cari. Nanti akan muncul tampilan form 2 seperti ini. Kita coba ketik nama, kita cari nama, kita ketik coba kita cari. Maka tombolnya akan berganti ke atas. Coba ketik kembali nama.
kita klik cari, maka tombolnya akan turun menunjukkan nama ini. Lalu kita coba cari dengan name. Kita cari. Coba kita cari dengan ini, maka akan muncul menunjukkan ini seperti ini. Coba kita lanjut mencari name dengan PI 722 381. Kita cari, maka tombol kanannya akan berpindah. Jika kita salah menulis, misal seperti ini, maka akan keluar tampilan seperti ini. Data yang dicari tidak ditemukan. Kita okekan saja. Seperti itu untuk pencarian database. Kita save dahulu. Kita ke menu file, new, lalu from. Nah, sudah tampilan seperti ini. Di sini kita membutuhkan label 2, edit 2, dan button 2. Lalu di PDE membutuhkan tabel 1. Kita rapikan. Lalu di label 1 kita ganti namanya menjadi username. Di label 2 menjadi login, dan di edit 1 kita kosongkan, edit 2 kita kosongkan, dan di button 1 juga kita ganti namanya menjadi login, dan di button 2 daftar. Nah, di login ini kita ganti yang salah, seharusnya password ya, password. Nah, setelah itu kita save terlebih dahulu. Kita ganti namanya upas, kita save, lalu projectnya password, dan kita save. Setelah itu kita ke database untuk membuat database-nya. Kita menu tools, lalu database dashboard. Kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung ke menu file, new table, lalu kita isikan jadi user, kita open. Nah, setelah muncul seperti ini, di field-nya kita isikan user, dan tipenya 5A, base-nya 15, dan key-nya kita tekan karena user menjadi primary key.
lalu pas, dan tipenya juga sama A15, lalu kita save. Setelah seperti ini, kita edit bagian sini. Kita akan mengisikan data sampelnya, yaitu kita klik tanda plus, nanti akan menambahkan label di bawahnya. Kita isikan admin saja, passwordnya juga admin, lalu kita centang, kita closekan saja. Setelah itu di label kita kaitkan di database name jadi akademik, karena kita membuat program sebelumnya, kita kaitkan DPK akademik ke program yang sebelumnya kita buat. Lalu kita ke tabel name, user yang tadi database nya kita buat, lalu kita aktifkan, kita menjadi true. Setelah itu kita membutuhkan tabel form baru, dengan cara ketik file lalu new form. Nah, di form 2 ini kita simpan terlebih dahulu, unitnya menjadi umeno. Kita save. Kita di sini membutuhkan label 1. Kita ganti namanya menjadi selamat validasi user dan password sukses. Kita besarkan saja tulisannya di menu font, lalu kita tebalkan, lalu ukurannya 17. Oke. Setelah itu kita kembali ke form 1 dengan cara shift F12, klik form, tidak oke. Setelah itu di sini kita isikan scriptnya di tabel login, kita button loginnya kita klik 2 kali, lalu akan muncul seperti ini. Karena di sini saya sudah membuat scriptnya, kita salinkan saja. Lalu di batal juga kita isikan close. Setelah itu kita hubungkan form 1 dan form 2 dengan mengetikkan di bagian login ini, lalu di bagian bawahnya TF form 1 kita salinkan saja. Seperti ini. Lalu coba kita cek apakah ada yang error. Tidak ada ya. Lalu kita jalankan saja ke run ataupun ke tabel lain ini, menu run, klik run atau F9 juga boleh. Kita runkan saja.
Nah, di sini username kita isikan admin yang tadi kita buat, lalu kita login, maka akan muncul tulisan selamat validasi user dan password sukses. Nah, agar kita kosong saja dulu, agar passwordnya tidak terlihat seperti ini, kita kembali ke programnya. Di bagian password, di bagian password chart, klik ini di edit 2 nya, lalu kita carikan password chart ini, kita klik, kita gantikan bintang saja. Nah, setelah itu kita run kembali, kita coba isikan kembali, maka tampilan passwordnya akan bintang-bintang kecil karena tadi kita sudah ubah. Kita coba login, maka akan muncul tulisan seperti ini.